warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 18 yang terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhraj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana merasa oleh seorang kamu pada perutnya akan sesuatu, lalu membingungkan atas dia, apa keluar dari perutnya sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid, yakni dari solat, sehingga ia mendengar akan suara, au yajidarihan, atau ia mendapati akan bau. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita berbicara tentang kaidah besar dalam Islam daripada kaidah-kaidah hukum Islam. Kita perlu ketahui bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah umat manusia sebagai Nabi terakhir, Rasul penutup. Sehingga saudara, tidak ada syariat lagi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangun, dan tidak ada lagi wahyu yang turun di tengah-tengah manusia, meski peristiwa demi peristiwa sering terjadi, keadaan demi keadaan sering muncul, tidak ada wahyu dan tidak ada syariat lagi. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat sayang kepada umat manusia telah memberikan kepada kita ulama-ulama mujtahid, penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama telah mengeluarkan kaidah, memunculkan dari hadis ini kaidah besar daripada kaidah-kaidah hukum, yaitu asyakku la yuzalu bil yaqini. Kaidah itu al-yaqinu la yuzalu bisyak, begitu. Keyakinan itu tidak akan sirna dengan adanya
keraguan-raguan. Keyakinan itu adalah mendasar. Munculnya keraguan-raguan tidak akan menghilangkan keyakinan. Ini rumus dalam Islam. Saudara, di akhir zaman, di mana di era keterbukaan dan simpang siurnya informasi daripada media-media sosial dan informasi daripada orang-orang di sekitar, bisa jadi memunculkan keraguan-raguan di dalam hal ikhwal seorang anak manusia. Keraguan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bila muncul pada diri seseorang karena ada kerusakan pada pola pikirnya, sehingga hidupnya di bawah bayang-bayang keraguan. Yang kedua, keraguan itu bisa muncul karena kekurang fahaman tentang luhurnya ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua kemungkinan ini munculnya keraguan-raguan di dalam diri seorang anak manusia. Keraguan-raguan, saudara, ternyata bukan penyakit baru. Dari dulu, dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi munculnya keraguan-raguan dalam hidup dan kehidupan di antara para sahabat-sahabatnya. Ada yang ragu pada masalah solat. Apakah dohor ini udah 3 rakaat atau 4? Sering muncul kewaswasan di dalam hatinya. Sering muncul keraguan-raguan dalam dirinya. Kalau sholat, apa udah 2, apa 3? Atau udah 3, atau 4? Pada bagian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan solusi kepada sahabat saat itu. Kata Nabi, "Idza shalla ahadukum Idza syakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syak waliyabni ala mastaiqana." Kata Nabi kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bila muncul keraguan-raguan pada seorang kamu dalam solatnya sehingga tidak mengerti apakah solat yang dikerjakan sudah 4 rakaat ataukah baru 3, apakah baru 3 ataukah sudah 4, maka kata Nabi, bila muncul itu, buang keraguan itu, ambil yang yakin. Bila 3 atau 4, yang diragukan 4, yang yakin pasti 3, maka ambil 3, bangun lagi, tambah 1 rakaat. Ini namanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa sirna dengan adanya keraguan. Buang keraguan, ambil yang pasti-pasti. Begitu di dalam hidup. Ketika sholat, begitu juga berbicara buang angin. Ada sahabat Abdullah bin Zaid mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buang angin. Kata beliau, syukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yutakhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi sholati. Ada orang mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perutnya yang bunyi keruyukan. Ini kentut apa kagak ini ya? Bunyi nih.
kentut apa kagak ini perut nih? Kata Nabi, jangan bubar dulu sholatnya sampai dipastikan ada yang keluar. Kalau timbang ragu doang was-was ada yang keluar blebak perutnya, maka jangan keluar. Tapi kalau udah kecium di hidung, ini kok bau telur. Nih tadi habis makan telur asin dari Tegal, dari Brebes, begitu. Atau ada bunyi dut, itu udah pasti. Ketika muncul kepastian, baru dah itu sholatnya bubarin karena wudhunya batal. Begitu kata Nabi. Dan ini menyangkut pada bab puasa. Ketika dia sahur, subuh apa belum ini sahur? Lampu mati, jam juga ikut mati. Mungkin saking puyengnya mikirin dolar naik terus. Dia bingung. Ini udah subuh apa belum? Subuh apa belum? Maka ambil hukum yang pasti belum, karena yang diragukan subuhnya terbit fajarnya, puasanya sah adanya. Maka seluruh hukum akan masuk pada kajian yang akan kita bedah ini. Ini kira-kira ngaji mau sampai asar ini? Enggak, baik kita singkat. Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ini, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala an bercerita, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," bila seorang kamu merasa di perutnya ada sesuatu, bahasanya indah, Nabi menggambarkan bahasa yang vulgar, yang kurang enak didengar, dialihkan dengan bahasa yang rada enak. Begitu. Ini namanya uslubul hakim. Ini cara penggambaran. Kalau yang kurang enak, enggak usah dah. Begitu. Bahasanya harus pakai kiasan. Kalau di perutnya ada sesuatu, maksudnya bunyi yang ada, geruyuk-geruyuk. Enggak enak menceritakannya. Begitu. Sehingga membingungkan, ini kentut, keluar apa enggak ya ini bunyi ini. Tuh. Ngomong kentut itu enggak enak. Maka bahasanya dialihkan dengan sesuatu. Ini bahasa tingginya Nabi. Dalam sebuah ungkapan. Begitu. Bila itu muncul, kata Nabi, jangan keluar dari masjid. Maksudnya sholat. Seperti sungai mengalir. Maksudnya mah bukan sungainya. Tapi sungai ngalir. Yang dimaksud air. Sungai mau kagak ngalir, diem aja dari dulu. Layangan putus, nggak ada. Yang putus bukan layangan, benangnya. Itu namanya dzikril mahal wa iradatil hal. Bahasa yang indah. Jangan keluar dari masjid. Maknanya jangan berhenti dari sholat sebelum yakin bahwa benar-benar kentut itu keluar. Begitu kata Nabi. Sehingga banyak yang kita bisa fahami dan kita ambil dari hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Yang pertama, hendaknya kita bila ada sesuatu yang tidak enak, jangan menggambarkan dengan bahasa yang vulgar, tapi bahasanya yang halus. Kayak kawan-kawan kita ngomong, emang tukang kayu, pohon beringin aja cak-cakan. Begitu. Itu bahasanya halus. Begitu.
Gitu. Bahasanya. Enggak kemudian ngomong partai politik lah. Enggak. Dia ngomongnya halus. Ini namanya uslub. Cara berkomunikasi yang baik yang kita bisa petik. Salah satunya dari hadis ini. Adab pengungkapan. Mengalihkan bahasa yang kurang bagus. Dirubah dengan bahasa yang amat sangat bagus kecuali memang dalam keadaan darurat. Yang kedua, daripada hadis ini kita bisa pahami bahwa bila mana muncul keraguan-raguan di dalam wudu, apakah wudu ini batal atau tidak, yakini keraguan tidak berpengaruh apa-apa. Yang dipegang adalah kepastian. Anda ragu bersuci, yakini kesucian, masih punya wudu, tidak akan hilang dengan munculnya was-was, tapi dengan munculnya sebab yang menghilangkan masih punya wudu. Kalau timbang ragu doang, tidak akan membatalkan wudu. Wudu saya batal belum? Batal belum. Asalnya punya wudu. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Asalnya punya wudu. Yang diragukan batalnya. Buang batal, ente sholat. Mantepin di hati. Tapi, kalau masih ada tapi, namanya belum mantep. Mantepin ajaran agama. Batal belum? Batal belum? Belum. Itu jawabannya. Sholat. Tapi, kalau lu tapi, istafti kolbak. Tanya hatimu. Lu pegang burungmu. Batal dah. Kalau lu pakai begitu-begitu. Udah diajarin caranya yang bener. Masih juga pakai tapi. Ini namanya tanya hatinya. Begitu. Udah diajarin. Wudu belum, wudu belum. Asalnya belum wudu. Ambil ini asal, ente wudu. Perasaan, enggak usah perasaan. Wudu. Begitu agama. Maka saudara, ini saya kuliah, ini bakal sukses apa kagak ini nanti kalau udah lulus. Itu ragu namanya. Yang pasti aja sekarang masih belajar, yang rajin, udah belajar aja. Jangan mikirin yang kayak begitu, yang belum pasti dipikirin, yang udah pasti aja. Yang pasti. Ini bagaimana ini hidup? Jangan pakai bagaimana. Udah yang pasti aja, hidup mah. Begitu. Ini kalau gua nanti pensiun, orang pensiun aja belum, masih juga setahun lagi, masih bingung aja. Jalani. Anda ini ada keraguan-raguan pada pola pikir ini. Jalanin, lihat no. Teman-teman yang udah pensiun 20 tahun yang lalu. Masih hidup, tenang. Lu belum pensiun aja udah stres. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh sirna dengan adanya keraguan-raguan. Buang yang ragu. Ambil yang pasti. Lihat tuh, yang udah pasti temennya 20 tahun yang lalu udah pensiun, masih tenang hidup. Ngapain ente muncul ragu? Itu dari setan. Satu, lu masih hidup, mandi sendiri, bangun sendiri, pakai baju sendiri. Maknanya masih banyak nikmat dari Allah. Ngapain? Hidup yang jadi puyeng-puyeng. Begitu. Orang ngomongin, tuh ragu, bisa bener bisa kagak. Yang pasti yang kita tahu, udah mantepin yang pasti. Jangan nurutin omongan orang. Begitu. Bagaimana? Bawa-bawa air, orang pada kepanasan, enak. Lu bawa air, siram. Begitu. Begitu. Bawa air biar adem. Begitu. Begitu. Hidup tuh biar enak. Jangan dibikin stres. Hidup kok dibikin stres. Begitu. Jangan yang mantap aja dalam hidup. Ada orang ngajarin baca salawat biar duitnya banyak. Ini duit mulu baca salawat. Ini ajaran nggak bener.
Ini ajaran ngajarin orang hubbud dunia, duit mulu duit. Ini jangan diurusin. Ente tanya, bro, mau ngurban ke Idul Adha ini? Astagfirullah. Emang ngurban beli kambing pakai daun, pakai duit tahu? Lah lu butuh duit. Begitu. Bagaimana? Begitu. Enggak apa-apa. Orang uang adalah sarana untuk kesuksesan seseorang. Bisa haji, harus pakai duit. Mau umroh, pakai duit. Mau zakat, ya duit juga. Mau apa lagi ya? Bangun masjid, ya pakai duit. Apalagi deh ya? Ya banyak dah. Maka jangan yang negatif muncul di otak. Ada orang gara-gara duit itu nyolong, itu jangan itu yang dilihat. Kenapa Anda lihatnya itu, matanya dua? Ambil yang mantep dalam hidup. Kita yang jalanin hidup bukan orang lain. Hidup jangan terganggu oleh omongan orang. Mantepin. Aduh, bagaimana ini pensiun? Enggak usah bagaimana-bagaimana. Anda jalanin. Jangan ada ragu. Ambil yang mantep-mantep aja, tandanya ampe nih hari masih makan. Bukan sekali, 3 kali. Itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay, es doger, kelapa muda. Lo mau ngapain? Hidup enak kayak begitu. Ngapa dibikin pusing? Udah nyantai aja hidup. Ambil yang pasti. Jangan masukin yang ragu-ragu dalam hidup. Begitu. Ada orang berani beli barang kita sekian, tapi ada yang berani sekian tapi kita ragu. Buang tuh yang ragu. Begitu, ragu. Begitu. Yang pasti. Begitu. Kita si anu nawar doang. Cuma ngerusak doang di otak kita. Ambil. Begitu, akhirnya utang jatuh tempo, puyeng lagi. Gara-gara Anda salah dalam mengambil keputusan dalam hidup. Ini Nabi ajarin. Bila ada muncul ragu, pegang yang pasti. Jangan keluar lari ke ragu. Yang pasti-pasti hidup. Begitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarin. Berikutnya, dari hadis ini diajarkan bahwa keluar angin wudu menjadi batal, dan ini judul bab kita. Jadi di antara yang membatalkan wudu keluar angin. Keluar angin. Baik itu besar keluarnya, mau kecil, begitu, mau ada bau atau tidak ada bau, mau sengaja, mau terpaksa, pokoknya kalau keluar angin wudu batal. Bagaimana keluar kencing? Ya Allah, angin aja wudu batal, apalagi kencing. Bagaimana kalau keluar angin plus? Apa tuh namanya? Apa namanya? Spirit. Itu wudu batal. Dari mana? Dari hadis ini. Bahwa di antara yang membatalkan wudu, apa saja yang keluar dari kemaluan kita, depan atau belakang, yang umum atau yang jarang kayak darah yang keluar, mau bentuknya angin atau benda, yang lain tinja mau darah yang keluar, mau sengaja atau tidak sengaja, gue udah tahan keluar juga. Itu kan kagak sengaja, enggak ngaruh. Kalau keluar wudunya batal. Wudunya batal. Kalau keluar, itu wudunya batal. Begitu. Ini judul bab. Maka di antara yang membatalkan wudu adalah keluar angin dan yang lainnya. Tentu kecuali sperma. Begitu. Itu dalam pembahasan. Karenanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam hadis yang lain, sebagaimana Imam Tirmidzi riwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, menyatakan la wudu'a illa min sautin aw rihin. Tidak perlu wudu
kecuali bila Anda keluar angin, keluar suara, baru tuh wudu. Kalau timbang geruyuk perasaan doang, enggak keluar, enggak batal. Itu namanya keraguan, was-was. Dari hadis ini pula kita bisa ambil cara menghilangkan was-was gampang. Jangan pikirin. Itu, jalan. Anda jangan pikirin. Kalau terus dipikirin bakal mengganggu, menghantui pikiran. Dan itu yang membuat orang banyak muncul penyakit. Dilihat ini ada namanya, apa itu namanya, kopi. Muncul. Asam lambung. Belum pasti. Emping apa tuh? Asam urat. Ini keraguan namanya. Belum pasti. Yang pasti orang Rangkas Bitung. Dari pagi makan emping. Siang emping, sore emping, maghrib emping, malam daun meninjau, kulit meninjau. Orang Rangkas Bitung dari mulai bupati sampai RT-RT-nya seluruhnya makan emping, asam urat, ora. Itu yang pasti. Buang tuh yang ragu. Nikmat dari Allah barang halal. Obat. Buang itu yang ragu. Bagaimana cara menghilangkan keraguan-raguan? Buang yang ragu, ambil yang pasti. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa disirnakan dengan adanya keraguan-raguan. Buang yang ragu, ambil yang yakin, yang pasti. Kedua, cara menghilangkan keraguan, kewaswasan, baik dalam wudu maupun dalam sholat, dalam apa aja. Hidup membaca doa yang diajarkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala an, wali kutub yang makamnya di Humaisara, Mesir dekat Sudan, di Luxor. Kata beliau, bila Anda was-was, ragu dalam sholat, apa aja wudu, apa aja hidupnya selalu muncul dihantui keraguan-raguan, bingung, begitu. Ini bagaimana, tangannya tempelin di dada. Baca Subhanal Malikil Quddusil Fa'alil Khallaq. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddus Al Khallaqil Fa'al. Udah 7 kali, lanjutin. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Usap dah wajahnya, hilang tuh yang kayak begitu. Begitu, biar kita nggak ragu. Wudu, itu wudu hampir sekolam, nggak kelar-kelar tuh wudu. Ini was-was. Sholat mau takbir lagi jadi sholli Allah, sampai diputar-putar tangannya. Imam Dolin masih sholli Allah, gak jadi. Pas imamnya summalatus alunna yauma idzin anin Allah berjadi di ujung. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini penyakit yang kayak begini nih. Hilangin. Sebelum sholat baca Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Sambil pegang dada sebelah kiri ada hati. Di situ tuh munculnya was-was dari setan. Udah 7, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Biar kita tenang dalam hidup. Begitu. Mana mau MC lagi gemeter goyang-goyang kaki, itu mah belum sarapan, makan dulu. Enggak usah pakai doa ini kalau belum sarapan. Tetap masih melintir. Makan dulu nasi uduk sama semur jengkol, begitu. Udah. Ini yang kita bisa petik dari hadis kita ini begitu banyak daripada faedah-faedah yang kita bisa ambil
daripada hadis ini, betapa was-was itu adalah penyakit yang menjalar, penyakit yang menyebar pada kehidupan manusia, dan was-was harus dihilangkan dengan mengambil sesuatu yang yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Dari hadis ini bisa diambil kaidah hukum Islam, dan juga al-aslu baqa'u makana ala makana, dan masih banyak lagi. Sehingga kata para ulama, hadis ini meliputi berbagai acuan dalam berbagai hukum-hukum Islam, mulai dari wudu, sampailah dalam solat, sampailah rakaat solat, sampailah pada niat-niat sahur, dan seterusnya dah. Begitu, ini diatur dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman yang bagus tentang agama, hidup kita diberikan ilmu yang manfaat, makin barokah hidup kita, rezeki kita barokah, ilmu kita barokah, dan juga Allah beri kita lingkungan yang barokah, dan Allah beri kita kewafatan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.